Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kembali pada kesempatan malam ini kita duduk sejenak membaca dan bersama-sama mengambil faedah dari kitab Syarhus Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullah. Allah Ta'ala. Kita sampai kepada poin tentang manusia terbaik dalam pandangan Ahlus Sunnah. Yang sebelumnya kita telah berbicara tentang masalah iman. Yang insyaallah pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang manusia terbaik, generasi terbaik dalam pandangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kata Ahlus Sunnah ada dua makna. Maknanya secara umum dan makna secara khusus. Makna secara umum ini diterangkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah adalah seluruh kaum muslimin selain dari Syiah Ar-Rafidah. Mereka disebut Ahlus Sunnah. Ini makna Ahlus Sunnah secara umum. Seluruh kaum muslimin selain dari kelompok Syiah Rafidah, mereka dinamakan Ahlus Sunnah. Kemudian makna Ahlus Sunnah secara khusus adalah mereka orang-orang pengikutan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Orang-orang yang memurnikan ittiba, mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka keluarlah dari makna yang khusus ini seluruh kelompok ahli bid'ah. Maka ini yang perlu dipahami. Maka dikatakan sunni, syiah, sunni dan syiah. Ini istilah yang sering kita dengar. Ya, sunni mereka yang mengakui khilafah. Wa afdalu hadhihi Abu Bakar, kemudian Umar, thumma Uthmana, kemudian Uthman.
Hakadha ruwiya lana 'an Ibnu Umar. Demikianlah yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar. Qala, beliau mengatakan, kemudian beliau menyebutkan riwayat ini. Kata Abdullah bin Umar, kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kunna naqulu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adhhurina. Dahulu kami menyatakan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di tengah-tengah kami. Dahulu kami menyatakan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di tengah-tengah kami. Inna khairan nasi ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya manusia terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya manusia terbaik setelah Nabi alaihi salatu wasallam Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, wa yasma'u bidzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fala yunkiruhu. Dan Nabi SAW mendengarkan ucapan kami dan beliau tidak mengingkarinya. Jadi ini ucapan para sahabat yang masyhur di antara mereka menyatakan sebaik-baik manusia setelah Nabi alaihi salatu wasallam adalah Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman. Dan Nabi alaihi salatu wasallam tidak mengingkari sedikit pun akan pernah kemuliaan dan keutamaan seorang tabi'in akan melampaui keutamaan para sahabat. Maka ketika Hasan al-Basri ditanya tentang mana yang lebih utama antara Muawiyah ibn Abi Sufyan dengan Umar ibn Abdul Aziz, ini sebuah pertanyaan yang diajukan kepada Hasan al-Basri. Apa jawabannya? Debu yang ada di hidungnya Muawiyah itu jauh lebih mulia daripada Umar ibn Abdul Aziz. Karena berjuang bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Maka sehingga mereka tidak bisa dibandingkan dengan generasi setelahnya. Sehebat apapun ibadahnya, sehebat apapun ilmunya, semulia apapun diri mereka, mereka tidak akan pernah melampaui generasi para sahabat. Thumma as-sahabat yatafadaluna.
Dan ini perlu diimani. Para sahabat itu berbeda-beda tingkatan mereka. Poin pertama kita, ya, manusia terbaik adalah Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman. Kemudian poin kita kedua, bahwasanya sahabat itu berbeda-beda tentang keutamaan mereka, fadilah mereka. Yang paling utama adalah Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, yang memiliki segudang kemuliaan dan keutamaan. Kalau kita ingin menyebutkan betapa mulianya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, mulai dari masa sebelum datangnya Islam, kita mengingat Abu Bakar ini, ya, adalah sosok yang tidak pernah sujud kepada berhala. Abu Bakar, sebagaimana yang diceritakan oleh beliau sendiri, disebutkan dalam kitab Tarikhul Khulafa lil Imam As-Suyuti rahimahullahu taala. Suatu ketika, ya, beliau duduk bersama para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, "Ma sajadtu li sanamin qat." Aku ruangan yang dipenuhi dengan berhala, fihil asnam. Faqala li, Abu Quhafah, bapakku, mengatakan, hadhihi alihatuka asyammul awali. Inilah sesembahan-sesembahanmu, wahai Abu Bakar, namanya asyammul awali. Fakhalani wa dhahaba. Bapakku meninggalkanku dan pergi. Fadanautu minas sanam. Aku pun mendekat kepada berhala itu. Kemudian aku berkata, inni ja'i' fa'at'imni. Falam yujibni. Wahai Tuhanku, katanya, wahai berhala, tolong kasih saya makan, saya lagi lapar. Namun berhala ini tidak mampu menjawab. Patung-patung itu tidak mampu menjawab. Inni arin faksuni. Sungguhnya aku tidak memiliki pakaian. Berikan aku pakaian. Falam yujibni. Namun dia tidak bisa menjawab dan mampu menjawab. Kemudian apa kata Abu Bakar? Aku ambil sebuah batu, kemudian aku lempar berhala itu, dan dia tersungkur, jatuh, kepalanya jadi bawah. Ya, Allah berikan fitrah yang bersih dan suci untuk tidak sujud kepada berhala.
Makanya Abu Bakar ini termasuk apa? Termasuk dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil islami idza faquhu. Sebaik-baik kalian di masa jahiliyah adalah sebaik-baik kalian di masa Islam, jikalau dia faham tentang agama. Kemudian juga Aisyah radhiyallahu taala anha bercerita tentang ayahandanya. Beliau mengatakan, "Falam yashrabha fi jahiliyatin wala fil Islam." Abu Bakar sekali-kali tidak pernah meminumnya di masa jahiliyah dan di masa Islam. Kenapa ya, ikhwatal iman? Abu Bakar pernah melihat seorang yang sedang mabuk setelah ia menenggak minuman keras. Kemudian dia jatuh, ya. Sahabat-sahabat yang lain butuh untuk didakwahi. Abu Bakar ketika ditawarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam tidak butuh banyak ya dalil dan hujjah. Namun seketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu menerima apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari dakwah Islam yang mulia ini. Taib. Kita tidak ingin berbicara panjang lebar tentang keutamaan Abu Bakar. Kemudian kita lanjut baca. Summa Umaru. Kemudian ada sahabat siapa? Sahabat Umar radhiyallahu taala anhu. Namun mimba bil faidah para jamaah, saya akan sebutkan antum ya di sini beberapa gelar yang disematkan kepada Abu Bakar As-Siddiq, yang selama ini yang kita kenal nama gelar beliau adalah cuman apa? As-Siddiq saja. Di antara gelar Abu Bakar As-Siddiq namanya Al-Atiq. Al-Atiq apa artinya? Hamba yang terbebas dari api neraka. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, dakhala Abu Bakr As-Siddiq ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar Siddiq datang menjumpai Nabi alaihi salatu wassalam. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan kepada Abu Bakar, anta abshir fa anta atiqullahi minan nar. Wahai Abu Bakar, bergembiralah dirimu, sesungguhnya engkau adalah hamba yang telah dibebaskan dari api neraka. Famin yaumaidin summiya atiqan, maka semenjak itu ya beliau dinamakan sebagai Al-Atiq, digelari apa? Al-Atiq. Baik. Kemudian para ulama juga menyebutkan, kenapa beliau dinamakan Al-Atiq? Li jamali wajhihi, karena keindahan wajahnya. Dari kata ya, orang dikatakan Atiq dalam bahasa Arab juga maknanya adalah orang yang gagah, rupawan. Kemudian juga para ulama menyebutkan, kenapa beliau dikatakan Atiq? Li'annahu qadiman fil khair. Dari semenjak dahulu dia cinta kepada kebaikan. Ini beberapa sebabnya. Kemudian gelar berikutnya ya as-sahib. Apa namanya? As-sahib. Dalam surat At-Taubah ayat ke-40. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. Jikalau kalian tidak mau menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah pasti akan menolongnya. Idz akhrajahu alladhina kafaru thaniya itsnain. Tatkala orang-orang kafir mengusir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan thaniya itsnain, dalam kondisi berdua.
tatkala mereka berdua di dalam goa, idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibihi. Lihat, Allah menyebutnya dengan kata sahib. Tatkala Nabi Muhammad mengatakan kepada sahabatnya, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih wahai Abu Bakar, sungguhnya Allah bersama kita. Taib. Perhatikan para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Gelar yang ke berapa? Yang ketiga atau yang keempat dengan tambahan as-siddiq itu. Al-atqa. Sebagaimana dalam surat Al-Lail ayat ke-17. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa sayujannabuhal atqa. Dan di antara para ahli tafsir mentafsirkan kata al-atqa, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Bagaimana kisah Abu Bakar As-Siddiq memerdekakan budak-budak? Ya. Kemudian di antara gelarnya yang lain Al-Awwah. Orang yang takut. Orang yang sangat takut kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang sangat lemah lembut. Orang yang penyayang. Itu makna Al-Awwah. Sebagaimana yang disebutkan oleh salah seorang tabi'in yang bernama Ibrahim An-Nakhai. Apa kata beliau? Kana Abu Bakrin yusamma bil awwah. Dahulu Abu Bakar dinamakan siapa? Al-Awwah li ra'fatihi wa rahmatihi, karena kelembutan dan kasih sayangnya. Ini dia beberapa sifat yang atau beberapa gelar yang diberikan disematkan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Adapun pembahasan tentang keutamaannya tidak cukup satu kali atau dua kali pertemuan, saking banyaknya. Kemudian poin berikutnya kita baca. Kemudian berikutnya, summa yalihi Umar bin Khattab, tsaniyal khulafa. Yang berikutnya adalah sahabat Umar bin Khattab, atau yang digelari dengan Al-Faruq. Ya, yang Nabi alaihi salatu wasallam katakan tentang beliau, "Lau kana ba'di nabiyyun lakana Umar." Jikalau ada nabi setelahku, maka yang pantas jadi nabi adalah Umar bin Khattab. Kenapa ya khawatal iman? Umar ini salah satu sahabat yang mulham. Diberikan apa? Ilham oleh Allah Azza wa Jalla. Seringkali ayat Al-Quran itu turun bersamaan dengan apa yang disarankan, diusulkan, diajukan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Di antaranya adalah dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Tafsir, kisah Umar mengatakan kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, law ittakhadhta maqama Ibrahim musalla." Wahai Rasulullah, sekiranya engkau jadikan makam Ibrahim itu tempat untuk salat. Ini sunnahnya bagi orang yang selesai tawaf. Selesai tawaf disunnahkan untuk salat sunnah tawaf. Di mana? Di belakang makam Ibrahim. Paham tak nama makam para jamaah? Hah? Samsul, apa nama makam? Ketang jawabannya dulu. Tempat berdiri nama makam. Kalau kita makam, makam itu apa? Kuburan.
Tapi di sini apa maksudnya? Maqam. Karena di Masjidil Haram itu ada bekas tempat berdiri Nabi Ibrahim. Nah, di belakang itu disunnahkan salat sunnah tawaf. Jadi ini usulan Umar. Ya. Kemudian ya Rasulullah, kata Umar lagi, yadkhul 'alaikal barr wal fajir. Masuk kepadamu orang jahat dan orang baik. Falau amarta ummahatil mu'minina bil hijab. Engkau perintahkan istri-istrimu, yaitu ibundanya orang-orang beriman untuk berhijab. Langsung turun ya ayat tentang hijab. Kemudian yang tadi turun ayat wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Turun ayat seketika para jemaah. Membenarkan usulan Umar bin Khattab. Kemudian juga ya sampai ke Umar berita sebagian istri Nabi SAW ya menyalahkan Nabi alaihi salatu wassalam atas perbuatannya. Umar cari istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan inin tahaitunna aw la yubaddilannallahu rasulahu khairan minkunna. Kalian berhenti mengatakan demikian kepada Nabi alaihi salatu wassalam atau Allah akan gantikan bagi Nabi alaihi salatu wassalam istri yang lebih baik daripada kalian. Langsung turun ayat surat At-Tahrim ayat kelima. Asa rabbuhu in talaqakunna ayyubdilahu azwajan khairan minkunna. Sudah berapa ini? 3 ayat nih turun. Membenarkan usulan siapa? Usulan Umar. Dan kemudian dalam hadis yang lain juga. Dalam hadis At-Tirmidzi kisah Nabi alaihi salatu wasalam berijtihad menyolati Abdullah ibn Ubay. Siapa? Tokoh munafik, tokoh tertinggi kaum munafikin. Umar datang, ya, apa kata Umar? Falamma waqafa alaihi, kalau Nabi berdiri di hadapan jenazahnya, yuridus shalah tahawwaltu hatta qumtu fi sadrihi. Aku langsung berdiri di hadapan dadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adang Nabi, lihat para jamaah. Umar ini datang menghadang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian, ya Rasulullah, a'ala aduwillah Abdullah bin Ubay al-qail yauma kadza wa kadza. Dihitung hari-harinya. Wahai Rasulullah, ini musuh Allah ini katanya. Dia mengatakan begini, hari ini, dihitung semua, diingat. Mara bahasa jama-jama anu, wahai Rasulullah, masa pelunggu akan solatin manusia marak niki? Ya. Masa engkau akan menyolati manusia kayak begini nih? Lihat. Nabi tersenyum. Nabi tersenyum melihat perilaku Umar. Terus diulang-ulang. Apa kata Nabi? Akhir anni ya Umar. Umar, mundur. Ayo Umar, kamu mundur katanya. Ya, inni khuyyirtu. Allah berikan aku pilihan. Mana pilihan itu? Surat At-Taubah 80. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan la yaghfirallahu lahum. Wahai Muhammad, mintakan mereka ampun. Atau kau tidak mintakan mereka ampun. Engkau mintakan mereka ampun 70 kali. Allah enggak bakal ngampuni mereka. Ini ijtihadnya Nabi dari ayat ini. Sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Lau a'lamu anni zittu ala 70 ghafara lahu lazittu. Jikalau aku tambah lebih dari 70 kali, kemudian Allah akan mengampuni dosanya Abdullah bin Ubay ini, aku akan tambah lebih dari 70 kali agar Allah mengampuni dosanya. Ada manusia sehebat Nabi alaihi salatu wassalam
yang hatinya selembut Nabi alaihi salatu wassalam, yang pemaafnya daripada Nabi alaihi salatu wassalam. Lihat, seringkali Abdullah bin Ubay menyakiti Nabi alaihi salatu wassalam. Seringkali Abdullah bin Ubay mencela Nabi alaihi salatu wassalam. Seringkali Abdullah bin Ubay ini melakukan keributan di antara pasukan dan persatuan kaum muslimin. Melihat kasih sayang Nabi alaihi salatu wassalam, Allah turunkan ayat bahwa dia adalah munafik. Nabi tahu dia adalah tokoh munafik. Ya, tapi lihat kecintaan yang mendarah daging, ya, kepada umatnya. Nabi tidak tega Abdullah bin Ubay ini menjadi penghuni neraka. Kasih sayang yang begitu besar, ikhwatal iman. Makanya dikatakan apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus Muhammad melainkan kasih sayang bagi alam semesta ini. Makanya lihat, Umar ini melihat ini enggak wajar nih perilaku Nabi. Dihadang depan teman. Rasulullah, stop dulu. Kamu lihat, ikhwatal iman, jawaban Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi sholatin. Ya, kemudian datang ke kuburan. Ya, dikuburin sama Nabi alaihi salatu wassalam. Barulah turun ayat, wala tusalli ala ahadim minhum mata abada wala taqum ala qabrihi. Jangan sekali-kali kau menyolati seorang pun yang mati di kalangan mereka, wahai Muhammad. Dan jangan sekali-kali kau berdiri di atas kuburannya. Membenarkan apa? Iya. Apa yang telah dikatakan oleh Umar radhiyallahu taala anhu. Makanya cocok Nabi mengatakan, kalau sekiranya ada seorang nabi setelahku, maka yang paling pantas adalah siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Baik. Dan banyak dalil-dalil yang lainnya. Kemudian berikutnya sahabat siapa? Sahabat Utsman bin Affan. Thumma yalihi Utsman, thumma yalihi Aliun. Wa haula'i humul khulafa'ul arba'atur rasyidun wa ardahum. Kemudian berikutnya Utsman, kemudian juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Inilah yang disebut khalifah, 4 khalifah, ya, 4 manusia terbaik setelah Nabi alaihi salatu wassalam. Utsman, ya, ini juga sering kita dengar keutamaannya. Suatu ketika Nabi alaihi salatu wassalam masuk ke dalam sebuah kebun salah seorang sahabat. Masuklah Abu Bakar. Ya, apa kata Nabi? Idzan lahu wa basyirhu bil jannah. Izinkan dia masuk, berikan dia kabar gembira dengan surga. Masuk lagi Umar. Ya, kasih dia masuk, berikan dia kabar gembira apa? Surga. Masuk Utsman. Apa kata Nabi SAW? Izinkan dia masuk, berikan dia kabar gembira. Ala balwa satusibuhu. Ini tambahannya. Nanti dia akan mendapati ujian dan cobaan yang menimpanya. Baik. Kemudian Utsman ini adalah sosok yang sangat pemalu. Ya. Sampai-sampai Nabi mengatakan, ala astahi min rajulin tastahi minhul malaika. Tidaklah aku malu kepada sosok seorang yang malaikat sampai malu kepada dia. Abu Bakar masuk, Nabi biarkan masih pakaiannya kelihatan lututnya. Umar masuk, masih kelihatan lututnya. Masih sambil berbaring, santai Nabi SAW. Utsman masuk, langsung duduk, berubah, dirapikan pakaiannya. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa kata Aisyah, wa Rasulullah, aku melihat engkau kaget ketika Utsman masuk. Tidak sekaget engkau ketika Abu Bakar dan Umar masuk, katanya. Apa jawaban Nabi? Tidakkah aku malu kepada sosok seorang lelaki yang malaikat malu kepada dia? Baik.
Kemudian berikutnya siapa? Ali bin Abi Thalib. Ya, ini secara ringkas saja ikhwatul iman. Siapa Ali bin Abi Thalib? Siapa Ali bin Abi Thalib? Cerah. Menantunya Nabi sekaligus misannya sepupu baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Yang ma'ruf, yang disebutkan dalam hadis Bukhari dan yang lainnya, kata Nabi SAW, la'u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yaftahu ala yadayhi yuhibbullah wa rasulahu wa yuhibbuhullah wa rasuluhu. Besok aku akan berikan bendera ini kepada seseorang yang dengan izin Allah akan menangkan dia. Dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah mencintai, dan Allah dan Rasulnya mencintai dia. Ya. Semua orang berharap lelaki itu adalah siapa? Dia. Semua sahabat mengatakan, mudah-mudahan bendera itu diberikan kepada saya. Ternyata mereka mendapati jawabannya keesokan harinya. Nabi mengatakan, Aina Aliyun? Mana Ali? Apa jawaban para sahabat? Yashtaki ainaih. Wahai Rasulullah, Ali sedang sakit matanya. Kemudian Nabi fabasaqa. Nabi tiup. Ya. Tapi jangan antum praktekkan, coba-coba. Ya. Ini khususiatnya Nabi SAW. Wa da'alahu, kemudian didoakan, fabara'a ka'allam yakun bihi wajah. Kemudian sehat seolah-olah tidak pernah sakit sedikit pun. Barulah diberikan benderanya. Taib. Kemudian juga Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam pada perang Tabuk. Perang Tabuk Ali nggak ikut perang, tapi diamanahkan untuk menjaga kota Madinah, menjaga para wanita dan anak-anak. Akhirnya Ali protes. Rasulullah, saya kepengen ikut jihad. Tukhallifni fin nisa'i wasibyan. Ayah Rasulullah, engkau tinggalkan aku bersama wanita-wanita dan anak kecil ini. Masa dengan ini akan coba biak kancangku ini, masa saya bersama wanita dan anak kecil ini? Apa jawaban Nabi menghibur Ali bin Abi Thalib? Ama tarda an takuna minni bimanzilati Harun min Musa ghairu annahu la nabiyya ba'di. Wahai Ali, tidakkah kau ridha kedudukanmu di sisiku seperti kedudukan Nabi Harun pada Nabi Musa? Hanya saja tidak akan ada nabi lagi setelahku. Lihat, kedudukan Ali di sisi Nabi ibarat kedudukan siapa? Harun di sisi Nabi Musa alaihissalam. Bahkan gelarnya, ya, di antara gelar Ali bin Abi Thalib ini adalah siapa? Ayah dari pemimpin pemuda surga. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, wa annal Hasan wal Husain, sesungguhnya Hasan dan Husain sayyida syababi ahli jannah, penghulunya para pemuda yang ada di surga. Baik, kita lanjutkan sedikit poinnya. Nah, setelah yang keempat ini, berikutnya siapa? Al-ashrah al-mubasysyaruna bil jannah. Sisa yang 10 sahabat yang dijamin masuk surga. 4 sudah dapat. Sebutkan satu Pak Win tambahannya. 10 sahabat jamin surga. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. 5 siapa? Yang kelima. Masa dia kenapa ini? 10 sahabat yang jamin masuk surga. Abu Bakrin fil jannah, wa Umarun fil jannah, wa Utsman wa Ali fil jannah. 5. Zubair bin Al-Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqas. Berapa sudah? 6. Kemudian Zaid bin Thabit.
Talhah ibn Ubaidillah 7, 8. Sa'id ibn Zaid, Abdurrahman ibn Auf. Sudah. Abu Ubaidah ibn Jarrah. Nah, itu 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Kemudian berikutnya, setelah 10 sahabat ini adalah Ahlu Badr, para sahabat yang ikut perang Badar. Berapa jumlahnya? Ayo. 300, sekitar 315 sekian, 310 sekian lah. Ya, itu jumlahnya. Salasumi'atin wa bid'ata asyara. Kemudian berikutnya ashabu bai'atir ridwan, para sahabat yang ikut Bai'atul Ridwan. Berapa jumlahnya? Ibnu Hajar menyebutkan ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan 1.400, ada yang mengatakan 1.500. Ini urutannya. Kemudian berikutnya, summa lilladzina aslamu wa hajaru qabla al-fathi, yang masuk Islam dan berhijrah sebelum ditaklukkannya kota Makkah. Ini urutannya. Kemudian para ulama menyebutkan di antara urutan yang lain, al-muhajirun afdalu minal ansar. Secara umum, sahabat yang ikut berhijrah bersama Nabi SAW lebih utama daripada sahabat yang menjadi al-ansar, menjadi pembela-pembela Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi para jamaah yang mulia, ada faedah yang saya ingin sampaikan kepada antum tentang ada terjadi perbedaan pendapat para ulama. Mana yang lebih utama, apakah Utsman atau Ali? Ya. Perhatikan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Disebutkan, saya nukilkan di sini, ya. Qala an-Nawawi, berkata Imam Nawawi, ittafaqa ahlus sunnah ala anna afdalahum Abu Bakr thumma Umar. Sepakat ahlus sunnah yang paling utama dari para sahabat adalah Abu Bakar, kemudian Umar. Kemudian para ulama berbeda pendapat, mana yang lebih utama, Utsman atau Ali? Kebanyakan para ulama lebih mengatakan Utsman lebih mulia daripada Ali bin Abi Thalib. Namun ada beberapa pendapat, di antaranya pendapat Sufyan ats-Tsauri dan ulama Kufah. Sufyan ats-Tsauri dan ulama Kufah, mereka lebih mengutamakan Ali daripada Utsman radhiyallahu taala anhu. Tapi madhab seluruh para ulama, madhabnya Syafi'i, madhabnya Abu Hanifah, madhab Imam Ahmad, mereka menyatakan Utsman lebih utama daripada Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhum jami'a. Kita kira demikian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah azza wa jalla. Ya. Silakan azan dulu. Poin berikutnya insyaallah kita akan sampaikan, ya, poin yang sama tentang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita akan tambahkan pembahasan tentang beberapa, ya, keyakinan Ahlus Sunnah yang berkaitan dengan para sahabat. Silakan azan dulu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ma ba'd. Masih ada pertanyaan tapi di luar tema. Apakah jika seorang suami mengucapkan kalimat talak dengan Allah saya tidak akan, menurut pendapat yang lebih kuat tetap jatuh talaknya. Tapi para ulama berbeda pendapat. Apakah talak 3 sekaligus dalam satu kali ucapan itu jatuh 3 ataukah jatuh 1? Dalam madhab Syafi'i talak ini dianggap mubah dan jatuh 3. Kemudian dalam madhab Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad talak ini haram dan tetap dihitung 3 juga. Tapi pendapat ulama Zahiriyah dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim mengatakan talak ini haram, tidak boleh, tapi tetap dihukumi jatuh 1 kali. Dan ya kita hormati pendapat-pendapat yang lain, tapi lebih condong kepada pendapat yang terakhir, mengatakan jatuh 1. Mana dalilnya? 1, firman Allah Azza wa Jalla, at-talaqu marratan. Talak yang bisa dirujuk itu 2 kali. Menunjukkan talak itu ada 2. Artinya talak itu tidak semerta-merta sekali ucap. Talak yang bisa dirujuk berapa? 2 kali. Artinya 2. Pertama, kemudian proses berikutnya kedua kalinya. Tidak ada ceritanya orang mengatakan saya ya subhanallah 100 kali. Apakah terhitung 100 kali atau sekali? Ya, terhitung. Taib. Kemudian juga dalil yang lain. Ya, hadis
Ibnu Abbas, beliau mengatakan kana talaqu ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa sanataini min khilafati Umar talaqus thalathati wahidah. Talak di zaman Nabi SAW itu, di zaman Abu Bakar, dan 2 tahun di masa pemerintahan Umar, talak 3 dihukumi 1. Baru berikutnya Umar menetapkan sebuah keputusan, orang-orang ini cepat mentalak istrinya, sehingga beliau menetapkan talak 3 itu tetap jatuh di 3, agar orang-orang berhati-hati dalam mengucapkan lafaz talak. Nah, wallahu taala ala wa alam. Ada pertanyaan yang lain? Heri. Yang dominan, artinya yang kita rojak dan takutnya di sana dominan. Kita inginkan surga, kita takut neraka. Nah, jadi bagaimana korelasi mahabbah dalam bentuk kesyukuran itu tidak terlalu dominan? Bagaimana pendidikan nanti kita hanya berpikir takut dan berharap itu saja, misalnya banyak. Korelasi antara nabi menunjukkan kita tinggi dengan apakah tidak selayaknya aku menjadi hamba yang bersyukur. Kalau kita misalnya kadang-kadang kita hanya bentuknya mengharapkan surga atau neraka, bagaimana? Tapi bagaimana korelasi antara Nabi SAW yang mengatakan ketika ditanya sampai kaki beliau bengkak salat malam, afala akunu abdan syakura, tidakkah boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Hubungannya dengan rasa cinta di dalam beribadah. Karena yang lebih dominan katanya di sini adalah rasa takut dan berharap pahala. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, rukun ibadah hati itu ada 3. Al-mahabbatu wal khawfu wal raja. Cinta, rasa takut dan berharap. Ketika kita beribadah harus hadir 3 hal ini. Dia sujud kepada Allah, dia bersimpuh kepada Allah Azza wa Jalla dengan ketaatan karena rasa cintanya kepada Allah. Kemudian dia melakukan itu semua juga karena dia takut akan siksanya. Dia mengharapkan surganya, dia mengharapkan pahalanya. Itu semestinya yang hadir dalam hati kita. Dan ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, makanya perlu kita menyeimbangkan antara ini, antara rasa cinta, antara rasa takut dan rasa berharap kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi SAW melakukan itu. Wujud ibadah itu wujud syukur. Orang yang bersyukur karena dia cinta kepada Allah. Orang yang bersyukur karena dia takut kepada Allah. Orang yang bersyukur pasti karena dia mengharapkan pahala dari sisi Allah Azza wa Jalla. Makanya syukur itu adalah bagian dari tauhid. Ya, bersyukur itu bagian dari tauhid. Dan tauhid itu konsekuensinya adalah cinta, rasa takut dan berharap hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Jelas Heri? Nah, wallahu taala ala wa alam. Kemudian di sini apa Pak? Pernikahan terus. Tidak sah. Orang yang menikah sebelum dicerai oleh suaminya, maka harus dibatalkan pernikahannya dan tidak sah. Kenapa ikhwatal iman? Karena dia statusnya masih menjadi istri
seseorang. Ya. Jangankan ketika dia cerai tapi masa iddah aja haram, apalagi yang masih jelas-jelas statusnya sebagai istri orang. Akibat sedikitnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah, ya ikhwatal iman. Ya. Mereka mempermainkan sesuatu yang haram menjadi halal. Dan akad pernikahan ini Allah sebutkan dia mitsaqan ghalidha, perjanjian yang kokoh, bukan main-main. Dan salah satu konsep hidup Nabi SAW menikah ada aturannya, ada pernikahan yang diharamkan. Bahkan lihat, saking bagaimana Islam mengatur orang yang talak 3 cerai, sudah cerai 3 kali, diceraikan sama suaminya, nggak boleh dia balik lagi kepada suami yang pertama ini sampai dia menikah dengan lelaki lain dan dia berhubungan badan, baru boleh dia menikah kembali dengan suami yang pertama. Tapi dengan syarat bukan karena dia berzina, apalagi ini jelas-jelas status suami menjadi istri orang. Kemudian apa? Dengar-dengar istrinya apa nih? Nikah di luar negeri sana. Makanya ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, seberat apapun ujian hidup kita, jangan sampai istri kita yang pergi, kita yang mencari. Ya. Namun terkadang wanita yang tidak bertakwa kepada Allah, suaminya pergi mencarikan dia nafkah, dia tinggalkan suaminya menikah di sini. Di sana dia nikah, di sini juga nikah. Ini kembali kepada apa? Tidak adanya rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak adanya rasa takut kepada Allah. Namun apabila orang memiliki rasa takut kepada Allah, itu yang akan menghalanginya dari perbuatan dosa. Allah Ta'ala ala wa ala. Wabjulu Samsul. Oke. Mainan apa? Termasuk ke sahabat Raja Najasyi, Ustaz. Apakah Raja Najasyi termasuk sahabat? Pertanyaan Anda tanya kembali kepada antum. Pernah berjumpa dengan Nabi atau enggak? Udah selesai jawabannya. Karena definisi sahabat itu man laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wassalam, wa amana bihi, dan beriman dengannya, wa mata ala dzalik, dan dia meninggal di atas keimanannya tersebut. Itu nama sahabat yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang beriman dengannya, kemudian meninggal di atas keimanan. Andai kata dia berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam namun tidak beriman, atau dia beriman namun dia mati dalam keadaan kufur, maka dia tidak layak dikatakan sahabat. Jelas Samsul? Wallahu ta'ala alam. Di sini ada beberapa pertanyaan. Ada orang, ini luar tema, mau jual sepeda motor dengan harga 7 juta dan yang dia mewakilkannya ke orang lain itu dijual. Maunya harga tersebut, tapi yang diwakili maunya harga 8 juta, apa boleh atau tidak? Paham saya ini. Artinya begini, ada orang mau jual motor pakai maklar. Iya. Orang ini mau jual dengan 7 juta. Tapi maklar itu menaikkan harga berapa? 8 juta. Boleh atau tidak? Boleh, dengan syarat ada izin dari sang punya barang. Jangan mempermainkan barang. Kalau misalkan ini ilustrasinya begini, gambarannya begini. Saya punya motor, saya mau jual kepada Bu Davi. Ya, kemudian perantaranya siapa? Samsul misalkan. Saya kasih ini Samsul motor saya 7 juta. Pokoknya jual harga 7 juta, nanti saya kasih fee 500. Tidak boleh antum main harga di situ. Karena sudah antum jelas fee-nya dikasih. Pokoknya jual di berapa? 7 juta. Saya kasih fee 500. Ini tidak boleh maklar mempermainkan harga. Kalau ilustrasinya yang kedua seperti ini, silahkan jualin saya motor ini, minimal yang saya terima berapa? 7 juta. Anda mau cari untung berapa saja silahkan. Ini hukumnya apa? Boleh. Ya. Jelas? Nah, Allah Ta'ala ala wa ala. Bagaimana bisa dikasih keterangan dengan banyaknya atlet-atlet seperti Ali di Indonesia yang sahih atau tidak?
Orang-orang yang mengaku keturunan Ali. Ya. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Urusan mengaku ini semua orang bisa. Iya kan? Orang yang mengaku kepada siapa saja, saya keturunan ini, dia bisa saja. Dan sekarang yang lagi polemik, yang lagi ribut di negara kita ini, ya, keturunan, apakah betul keturunan Ali atau tidak seperti itu. Maka para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ya, Islam ini mengatur nasab. Namun orang itu mulia bukan karena nasab. Namun orang itu mulia dengan apa? Ketakwaan. Makanya kata Nabi SAW kepada keluarganya, kepada bibinya, kepada pamannya, kepada anaknya. Yang terakhir anaknya, ya Fatimah binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, salini min maliki ma syi'ta. Silakan minta kepadaku hartaku yang kau mau. Fa inni la ugni anki minallahi syai'a. Karena di akhirat aku tidak bisa menyelamatkan dirimu. Dan termasuk dosa besar yang disebutkan oleh para ulama, orang yang mengaku keturunan seseorang padahal dia bukan keturunannya. Kata Nabi SAW, man idda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lam fal jannatu alaihi haram. Atau kama qala sallallahu. Barang siapa yang mengaku bukan kepada bapaknya, ya, bukan keturunannya dia, tapi dia ngaku keturunan tersebut dan dia tahu dia bukan keturunan itu, maka haramlah baginya surga, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Dan sekarang wallahu alam kita tidak tahu statusnya itu. Ya. Kita tidak tahu status itu. Ya, mau keturunan Nabi, mau keturunan bukan Nabi, kalau amalannya tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, maka apalah gunanya nasab itu. Man batta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Kata Nabi SAW, barang siapa yang diperlambat masuk surga oleh amalannya, maka nasabnya tidak akan mampu mempercepat dia masuk ke dalam surga. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Sini ada pertanyaan lain. Berikan kami nasihat dan masukan ya Ustadz, buat kami yang tidak pernah mondok dan hanya belajar ilmu agama bermodalkan HP, agar terus bisa istiqomah di atas Quran dan Sunnah. Seringnya kami futur, apalagi lingkungan yang tidak mendukung. Ikhwatal iman, azzani Allah wa iyyakum. Ya. Perkara futur adalah perkara yang selalu dihadapi oleh setiap manusia. Rasa bosan dan rasa malas. Apalagi cuman belajar hanya bermodalkan handphone. Maka semaksimal mungkin orang berusaha datang ke majelis ilmu. Ikhwatal iman, orang yang jauh dari ilmu, maka dia akan lebih mudah diombang-ambingkan oleh syaitan dan bala tentaranya. Karena duduknya kita sejenak di tempat-tempat seperti ini adalah tajdidul iman, memperbaharui iman. Kita mengingat kembali, ya, jadi majelis ilmu ini kayak flashback para jamaah. Ya, mungkin ada pelajaran yang sering kita dengar, ternyata kita lupa, kita lupakan, kita lalaikan, diingatkan terus kembali seperti itu. Itulah gunanya majelis ilmu ini. Meskipun antum datang ngantuk-ngantuk, lemas-lemas, tapi berusaha untuk hadir. Ya, berusaha untuk hadir. Karena salah satu sebab istiqamah yang disebutkan oleh para ulama adalah senantiasa berada di atas jalan ilmu. Kemudian as-suhbatus salihah. Untuk istiqamah di atas agama Allah yang mulia ini, cari teman-teman yang baik. Dan insya Allah di tempat-tempat seperti ini, di majelis ilmu seperti ini, adalah orang-orang yang datang adalah orang yang baik. Ataupun kurang baik, orang-orang yang menginginkan kebaikan. Biiznillah. Ya, kalau kita memang bukan orang yang belum terlalu baik, kita adalah orang-orang yang menginginkan diri kita menjadi lebih baik. Kemudian poin ketiga, jangan pernah
lelah dan letih untuk berdoa kepada Allah agar diberikan keistiqomahan. Karena kita ini sering melupakan konsep ini para jamaah, konsep doa dalam urusan istiqomah. Ya, sekelas Nabi mengatakan, ya muqallibal qulub. Iya, betul, kita rajin menuntut ilmu. Ya, kita adalah pionir dalam urusan ilmu. Kita adalah orang-orang yang hebat dalam urusan ilmu. Orang-orang yang selalu tidak pernah absen dalam majelis ilmu. Namun tatkala kita merupakan doa untuk diberikan keistiqomahan di atas ketaatan, mungkin itulah sebabnya kita kadang belum mampu mengamalkan ilmu kita, kemudian kadang itu yang menjadikan kita ternyata menyimpang setelah sekian lama dari menuntut ilmu. Tidak jarang para jamaah orang-orang yang subhanallah rajinnya nuntut ilmu. Di awal dia mengenal dakwah ini, di awal hijrahnya dia rajin, dia tidak pernah absen hadir di majelis ilmu. Namun mungkin karena dia hanya mengandalkan kerajinannya, namun dia lupa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga Allah cabut hidayah itu dari dia. Makanya di antara doa Hasan al-Basri itu, Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Wahai Allah, engkau Rabb kami, berikanlah kepada kami karunia berupa keistiqomahan. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. HP ini ya hanya sebagai cadangan. Hukum asalnya datang kemana? Majelis ilmu. Saya yakin antum ya ngaji di HP itu konsennya mungkin berapa menit saja bisa dihitung. Ya, saya yakin para jamaah. Ya. Yang hadir langsung di sumbernya aja belum tentu konsen kok. Ya, apalagi pada bahasanya orang timur sekedar nyelalu katanya. Apa bahasa sininya? Tahu nyelalu? Hah? Saya tidak tahu bahasa sininya. Orang timur mengatakan nyelalu katanya. Hanya sekedar lewat. Ya, hanya sekedar lewat para jamaah. Betul. Scroll, nonton 5 menit. Cari yang lain lagi. Nonton lagi, cari yang lain lagi. Begitu nuntut ilmu di HP ini. Ya. Maka ini perlu diperhatikan. Dan ya, tidak harus orang istiqomah itu orang yang mondok. Jika ini dari pertanyaan ini kami bukan orang yang mondok, enggak harus. Ya. Jadi istiqomah itu karunia Allah bagi siapa yang Allah cintai dan kehendaki. Yang dikasih karunia berupa keistimewaangan, dia akan istiqomah. Yang dicabut dari dia hidayah akan dicabut oleh Allah SWT. Makanya yang menjadikan kita khawatir ini, hati kita ini diantara jari-jari Ar-Rahman. Allah membolak-balikkannya. Ya. Hati manusia ini cepat berubah para jamaah. Cepat berubah. Kalau dia tidak diimbangi dengan ilmu dan doa. Ilmu, doa terus seperti itu. Namun kita ini cepat bosan berdoa. Karena kenapa? Innakum qaumun tasta'jilu. Kita orang yang tergesa-gesa. Banyak orang yang baru berdoa berapa bulan ternyata belum ada hasil. Alah aku berdoa ndak kundrap apa mana? Belum ada hasil. Kita orang tergesa-gesa. Nabi Ayub berapa tahun dia berdoa? 18 tahun. Baru dikasih kesembuhan sama Allah. Kita baru sakit saya kapan dia sehat? Udah 10 tahun saya berdoa, 5 tahun, 7 tahun. Ya. Maka jangan pernah menjadi orang-orang yang tergesa-gesa. Demikian kajian kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum